Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Kita mensyukuri anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita malam hari ini untuk kembali bersama-sama bersekutu dalam doa, bersama-sama dengan persekutuan doa Victory Family. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sebelum memulai segala sesuatunya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak kita semua untuk bersatu hati, bersama-sama mohon pimpinan dan urapan Tuhan turun atas setiap kita malam hari ini. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mau mempergunakan kesempatan itu dengan sepenuh hati kami. Malam hari ini Bapa, kembali kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua doa-doa yang Tuhan sudah jawab di dalam pergumulan hidup kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh mengucap syukur karena Tuhan itu begitu baik buat setiap kami. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini. Tuhan mengurapi dengan urapan yang baru, memakai setiap alat yang kami pergunakan malam hari ini. Sucikan, kuduskan, supaya alat yang kami pakai jauh dari sempurna ini Tuhan, boleh menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan, supaya melalui media ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu mengalami rawatan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya malam hari ini kuasa-Mu bekerja, menolong setiap kami. Baik kami yang sakit, kami yang susah, kami yang berbeban berat. Kami percaya setiap pribadi mendapatkan, mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, pergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada malam hari ini, untuk dengan segenap hati kita mau bersama-sama sujud menyembah, berdoa di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Nya sanggup
sebab Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Haleluya. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Biar musik mengalun dengan lembut. Mungkin sementara kita menyanyikan pujian ini, ada berkecamuk di dalam hati kita, ada berbagai macam persoalan yang mungkin tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita sendiri. Malam hari ini bukan kebetulan kau bisa mengikuti acara doa malam ini. Mari bersama-sama dengan saya, setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat, datang berseru kepada nama Yesus. Maka percayalah, serahkan seluruh perkara di dalam kaki Yesus. Dan biarlah saat kita berseru, Tuhan memberikan kelegaan buat setiap kita. Sebab Dia bukan Allah yang tidak mau mendengar. Dia bukan Allah yang tidak peduli dan tidak mau mengerti dengan masalah persoalan kita. Tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu mengubah masalahmu untuk mendapatkan jalan keluar. Mari tetap percaya Bapak Ibu, sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Kalau kuasa maut saja sudah dipatahkan, Yesus sudah menang, maka percayalah, kita semua pun menang atas setiap masalah persoalan hidup kita. Jangan lemah, jangan putus asa. Mari sekali lagi kita bawa semua masalah kita datang kepada Yesus. Izinkan Dia yang menjamah, izinkan Dia yang menolong,
Izinkan Dia yang berperang ganti kita. Dan lihatlah, kalau Tuhan bekerja, kalau ditemukan hati kita sungguh-sungguh untuk berseru kepada nama Yesus, maka saya percaya di tengah-tengah kita menyembah kepada Tuhan, Dia mengirimkan malaikatnya untuk berperang ganti kita, melawat dan memberikan pertolongan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Maka jiwaku tenang.
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong engkau dan saya malam hari ini. Dan biarlah ditemukan hati yang sungguh-sungguh berseru, hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong engkau dan saya. Dia mampu atas setiap pergumulan, atas setiap tetesan air mata, atas semua yang mustahil. Percaya malam hari ini adalah waktunya Tuhan untuk menolong, mengulurkan tangannya buat setiap kita. Haleluya. Dan biarlah seruan kita malam hari ini adalah seruan yang kita naikkan dari dasar hati kita, yang kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Syarabata karala barabata syakai, inarabata syandarala barabarabata syarala barabata karala. Kami mau berseru kepada nama Yesus.
bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Syara batakara lama ya syara lama rabata sikara lama rabata kara lama rabata syara lama rabata. Dia bukan Allah yang jauh, Dia dekat, Dia ada di dalam hidupmu, Dia tahu isi hatimu. Syara lama rabata kara lama ya sandara lama. Haleluya. Inna lama ya sandara mo. Rabata shikara lama rabata kara lama rabata shikara lama rabata. Rabata sikara la barabata sikara la barabata kara la barabata sikida rabata kara la barabata syara la barabata. Mungkin doamu belum terucap, tetapi sesungguhnya Dia menyelidiki hati kita dan mengerti isi hatimu. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi tetesan air matamu, kesesakan di dalam dada, Dia tahu. Dia mengenal setiap kita. Dia tahu nama kita. Dia mengerti pergumulan-pergumulan kita. Syarabata karala barabata syara. Ya ramata syandara la barabata karala barabata syara la barabata. Biar urapan yang baru itu turun atas setiap kami malam hari ini Tuhan. Korabata syandara la barabata karala barabata syara la barabata. Biar malam hari ini kami mengalami Tuhan lebih lagi. Lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ramata syara la bata karala barabarabatas. Kami merasakan Kau hadir, menyapa setiap kami dengan lembut malam hari. Engkau memegang setiap kami, memeluk kami. Mungkin malam hari ini kau sedang letih, sedang lesu, kau capek menghadapi hidupmu. Malam hari ini, biarlah kau beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Kau mengalami rest dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Mengangkat setiap beban, memberikan kelegaan buat setiap hati. Katakan kepada Tuhan, aku capek Tuhan, aku lelah dengan hidupku, aku perlu Tuhan supaya memberikan kelegaan di dalam hidup. Biar setiap pribadi malam hari ini mengalami Tuhan. Kuramata syandara batakara. Haleluya, haleluya. Alami Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Ikuti alirannya, kemana Dia membawa kau. Jangan pernah membatasi Tuhan. Kalau Dia ingin berjumpa,
Kalau kerinduannya begitu hebat malam hari ini kepada setiap kita, mari meresponi. Berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Koramata syadara bata. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan guru pertahanan di saat jiwaku bersandung. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan akan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam,
ada Bapak Ibu. Ku hadapi, ku hantarkan, tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sekali lagi Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri. Mengucap syukur malam hari ini, di dalam kesesakan, di tengah-tengah pergumulan, belajar mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dan melihat pergumulan hidup kami. Jamah kami Tuhan, hati yang sungguh-sungguh rindu mengalami Tuhan, hati yang sungguh percaya Engkau ada dan melihat, Engkau memperhatikan, dan Kau tidak tinggal diam dengan semuanya itu. Engkau memberikan kepada setiap kami bau yang kuat, urapan yang baru, kesehatan yang sempurna. Sungguh kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan sekalipun, Engkau tetap ada. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap memegang erat tangan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu yang terus-menerus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas setiap kami malam hari ini Bapa. Kami boleh mengalami kasih yang dahsyat malam hari ini. Kasih yang mau menerima kami apa adanya. Kadangkala kami mengalami lemah, kadangkala kami menjauh dari Tuhan, tetapi kasih-Mu tetap untuk setiap kami. Kasih-Mu tidak berubah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Teruslah ada di dalam kehidupan kami. Teruslah berbicara kepada setiap hati. Ingatkan kami akan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Karena seringkali manusia lupa apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup ini.
Kadangkala persoalan, pergumulan, penderitaan membuat kami lupa dengan besarnya kuasa-Mu, melebihi dari masalah pergumulan yang sedang kami hadapi. Mari Bapa, bawa kami kembali ke dalam kasih-Mu. Dan biarlah hidup kami terus diingatkan akan janji-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak bisa diubah oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan yang baik, kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang hebat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, seberapa banyak kita semua mengalami kasih Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat, kasih Tuhan yang tanpa batas, kasih Tuhan yang tidak meminta balasan apapun dari setiap kami. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kita akan belajar menyambung dari firman Tuhan yang hari Senin yang lalu. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Perikopnya di situ dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat yang ke-15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu terkasih, malam hari ini kita melihat satu kalimat yang terus-menerus diulang-ulang. Satu pertanyaan dari Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Dan dia sudah menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Tiba saatnya Yesus menampakkan diri atau berbicara kepada Petrus secara pribadi. Dan disitulah perikopnya malam hari ini dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini mungkin sudah berulang kali. Ketika saya membaca ayat-ayat ini, ada satu kesedihan yang saya boleh rasakan ya. Kenapa kok sampai Tuhan Yesus itu bertanya berkali-kali dengan pertanyaan yang sama? Memang malam hari ini menggembalakan domba atau melayani Tuhan itu memang perlu ya. Setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan rindu untuk setiap kita melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan ya. Di antaranya yaitu menggembalakan domba-domba, melayani sesama kita. Tetapi dari ayat-ayat yang sudah kita baca malam hari ini, ternyata saya mendapatkan bukan fokus kepada pelayanannya, tetapi sebelum kita melakukan semuanya itu, Tuhan ingin setiap kita itu
mempunyai satu dasar yang kuat, dasar yang benar di dalam hidup ini, dasar yang kokoh. Sebelum kita melayani, sebelum kita menggembalakan, sebelum kita melakukan yang namanya pekerjaan Tuhan. Dasar yang paling penting adalah dasar yang benar. Kita perhatikan ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Itu yang saya temukan, itu yang saya dapatkan. Jadi mengasihi Tuhan itu haruslah menjadi dasar di dalam kita melayani Tuhan, bukan yang lain. Melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena supaya kita tenar. Melayani Tuhan bukan supaya kita mendapatkan sesuatu. Melayani Tuhan bukan karena ingin kita itu dihargai oleh orang. Tetapi kalau dasar kita melayani Tuhan, dasarnya benar, dasarnya karena kita rindu mengasihi Tuhan, kita ingin membalas semua apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup ini, meskipun semuanya itu tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memiliki dasar yang benar, apa maksud kita doa malam pada hari ini? Apa tujuan kita ikut live streaming ini? Tujuannya apa semuanya itu? Apakah kita ingin dinilai orang, oh ini loh orang Kristen yang baik, oh ini loh anak Tuhan yang sungguh-sungguh, oh ini loh pelayan Tuhan. Semuanya itu memang baik. Tetapi kalau dasar kita melakukan semuanya ini semata-mata supaya kita dinilai orang, maka kita ini melakukan semuanya itu dengan sia-sia. Karena sesungguhnya Tuhan itu ingin kita mempunyai dasar yang kuat di dalam hidup ini. Apa saja yang kita lakukan, baik itu untuk melayani sesama, baik itu untuk melayani istri, suami, anak, orang tua, atau saudara kita, haruslah kita memiliki satu dasar yang benar, yaitu kita melakukan pelayanan ini adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, orang tua, mertua, semuanya kita dasari dengan karena aku sangat mengasihi Tuhan. Itu adalah dasar yang benar. Oleh sebab itu Tuhan bertanya, Tuhan berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kemudian barulah disusul dengan satu kalimat, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bukan dibalik, gembalakan domba-dombaku kalau engkau mengasihi aku, bukan. Tetapi justru fondasi yang pertama yang Tuhan ingin letakkan di dalam setiap pribadi kita. Kita lakukan semua karena kita mengasihi Tuhan. Kalaupun kita bekerja, kita pun bekerja bukan untuk bos kita, bukan untuk pimpinan kita, tetapi kita mau bekerja karena kita mengasihi Tuhan. Kalau dasar ini benar, dimanapun kita berada, maka semuanya yang kita kerjakan pasti akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, miris sekali hari-hari ini kita banyak temukan orang-orang yang mungkin belum tahu fondasi yang benar itu seperti apa. Melayani Tuhan itu baik, tetapi kalau tujuannya, fondasinya salah, maka semuanya itu akan sia-sia. Mari malam hari ini kita mau renungkan firman Tuhan malam hari ini. Sudahkah kita melayani Tuhan? Sudahkah kita melakukan pelayanan kita dengan satu dasar yang benar? Yaitu kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan doa malam ini untuk apa? Kita ingin mengasihi Tuhan. Mengikut Yesus, melayani Tuhan itu bukan perkara yang mudah.
Kalau dasarnya sudah salah, maka ketika ada ujian, ketika ada goncangan, ketika Tuhan menguji pelayanan kita, maka akan menjadi mudah terbakar, mudah hangus. Tetapi kalau dasar kita melakukan pelayanan karena kita mengasihi Tuhan, maka apapun yang akan terjadi, goncangan, ujian, ya, semuanya bahkan akan dimurnikan, akan timbul seperti emas. Semakin diuji, semakin digoncang, maka Tuhan akan mendapati, karena hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dengan apa semua yang kita lakukan. Ya, menggembalakan domba hari-hari ini menjadi satu perkara yang tidak mudah, karena kita sudah jarang, ya, mungkin semuanya serba dibatasi. Kita tidak mungkin bisa menggembalakan dengan seperti ya ibadah kita yang lama. Tetapi hari-hari ini saya boleh merasakan menggembalakan domba atau melayani sesama kita itu mulai dilakukan secara pribadi. Ada banyak sekali jiwa-jiwa yang perlu kita layani. Ada banyak sekali jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Mereka perlu dimentor, mereka perlu dibimbing secara pribadi. Ya. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi kita bisa memberikan telinga kita untuk mendengarkan pergumulan mereka. Kemudian kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa berada bersama-sama dengan mereka untuk berlutut bersama-sama berdoa, mendoakan satu dengan yang lain, menanyakan kabarnya bagaimana. Mungkin kita berpikir, oh teman kita, saudara kita, rekan sepelayanan kita, semuanya keadaannya baik-baik. Tetapi justru di tengah-tengah pandemi ini ada banyak orang yang merasa kesepian. Tidak ada yang menyapa. Mereka membutuhkan teman yang merasakan bersama-sama dengan mereka pergumulan yang mereka alami. Mari, kalau kita masih diberikan waktu, kesempatan, mungkin kita bisa menanyakan kabar dari jemaat secara pribadi, bagaimana kabarnya. Tetapi dengan segenap hati, bukan cuma sekedar basa-basi. Kita mendoakan, bagaimana, oh ya aku ada dalam pergumulan. Mari kita doa sama-sama, supaya kita semua boleh dikuatkan satu dengan yang lain. Mungkin kita bisa menghibur dengan firman Tuhan yang kita dapatkan. Sharing tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Oh ya, minggu kemarin atau hari kemarin aku mendapatkan pertolongan Tuhan. Mungkin itu sederhana, sepele. Tetapi kalau kita mau mempunyai hati mengasihi Tuhan, kita ingin melayani, menggembalakan domba-domba, kita bisa sharing pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Meskipun itu sederhana, saya percaya hari-hari ini itu akan menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu mau lakukan semuanya itu di tengah-tengah pandemi ini? Ya, kita semua tentunya punya handphone, ya. Biarlah alat ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Mendoakan, mungkin kita bisa memberitakan firman, kabar sukacita, mungkin cuma satu ayat, tetapi itu sangat memberkati kita secara pribadi, kita bisa bagikan kepada yang lain. Jadi dasarnya harus benar, yaitu kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, mengapa Tuhan bertanya sampai 3 kali kepada Petrus? Ya. Kalau kita lihat, Petrus ini selalu namanya ditaruh dalam urutan yang pertama di antara para murid-murid yang lain. Kalau kita lihat sejarahnya, Petrus ini adalah murid Tuhan yang sangat pemberani. Ketika angin badai menimpa di dalam perahu murid-muridnya, Yesus sedang berdoa di atas bukit. Di tengah-tengah perjalanan mereka dihantam dengan badai, angin sakal yang begitu mengerikan. Dan ketika itu Yesus berjalan di atas air. Tidak ada murid-murid yang berani berkata, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Cuman Petrus saja. Dan Petrus mengalami satu perkara
satu pengalaman yang supranatural karena keberaniannya. Dia pun mengalami yang namanya berjalan di atas air. Pengalamannya begitu luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ketika Yesus menceritakan, mengatakan bahwa Yesus akan ditangkap, ya, gembala ini akan dianiaya, maka semua murid-murid akan tergoncang, mereka akan lari meninggalkan Yesus. Disitulah Petrus juga berani berkata, meskipun semuanya boleh tinggalkan engkau, tetapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan terbukti Petrus menyangkal Yesus. Kemudian peristiwa di Getsemani, ketika Yesus hendak ditangkap, Petrus yang berani maju, mengangkat pedang, memotong telinga dari hamba imam besar Malkus itu, dipotong telinganya. Satu sikap yang sangat berani dari Petrus ini. Tetapi justru karena dia adalah pemimpin dari murid-murid yang lain, Tuhan melihat, mendapati Petrus ini menyangkal Yesus 3 kali. Satu tindakan yang bisa dikatakan hampir sama dengan mengkhianati Yesus, seperti yang Yudas Iskariot kerjakan. Tetapi Yudas Iskariot mengakhiri kesalahannya, kejatuhannya dengan bunuh diri. Tetapi Petrus masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya menarik satu kesimpulan bahwa Tuhan itu masih memberikan kesempatan untuk Petrus, memberikan kesempatan untuk setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita mungkin jatuh bangun. Mengikut Tuhan itu memang tidak mudah. Kadangkala kita jauh dari Tuhan. Kadangkala kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kadangkala kita melakukan hal-hal yang memalukan nama Tuhan. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Dan dia memberikan kesempatan itu kepada Petrus. Murid Yesus yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan berkata, memang Petrus ini sudah jatuh, sudah menyangkal. Tetapi Yesus mendatangi dia secara pribadi. Dan ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak pernah menutup kesempatan buat Petrus. Engkau sudah jatuh, gak mungkin lagi engkau melayani. Tetapi Yesus memberikan kesempatan buat Petrus. Dan benar ketika Petrus merespon kesempatan ini, Petrus mempergunakan sebaik-baiknya. Dan ketika Yesus naik terangkat ke surga, Yesus memerintahkan murid-murid untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Pribadi Petrus menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi orang yang berani memberitakan firman Tuhan. Meskipun ada banyak bahaya. Dan kita lihat di akhir hidupnya, Petrus menyelesaikan hidupnya, finishing well. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidupnya. Mari malam hari ini mungkin kita pun mengalami pengalaman yang sama seperti Petrus, jatuh bangun di dalam perjalanan hidup ini.
Perjalanan hidup kita tidak mudah. Tentunya kita hidup tidak berjalan dengan mulus. Ada kalanya kita ini seperti Petrus menyangkal, ya. Tetapi Tuhan itu baik, masih memberikan kesempatan buat setiap kita. Jangan mengikuti jalannya Yudas, mengakhiri dengan putus asa. Tetapi biarlah kita meneladani yang seperti Petrus lakukan, mengambil kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak tahu malam hari ini apa yang sedang terjadi, tetapi percayalah, kesempatan itu selalu ada untuk setiap kita. Tangan Tuhan terbuka lebar-lebar untuk kita. Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita berdosa, kita mau datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku setiap dosa yang apa yang sudah kita kerjakan. Saya percaya pengampunan dari Tuhan itu memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk kembali kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita renungkan firman ini. Miliki dasar yang benar dalam kita melayani Tuhan. Dan Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada setiap kita. Sekali lagi, malam hari ini mungkin ada banyak hal yang sudah kita kerjakan. Dosa-dosa yang tersembunyi, dosa di dalam hati, dosa di dalam pikiran dan angan-angan. Seakan-akan kita berkata orang yang terdekat dengan kita tidak mengerti dosa itu. Kita tutup-tutupi. Tetapi malam hari ini ada satu pribadi yang tidak bisa kita sembunyikan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Dia tahu persis semua yang kita lakukan dengan tersembunyi dan di tempat yang tersembunyi. Tidak ada selubung, tidak ada hal-hal yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kalaupun itu semua sudah kita lakukan, kita berkata, aku tidak memiliki dosa. Malam hari ini, mari datang kepada Tuhan, akui setiap dosa. Mungkin tampak dari luar kita ini baik, kita suka menolong orang, kita suka berbuat baik, kita sudah melayani kemana-mana, dan orang hanya melihat semua kebaikan-kebaikan kita. Malam hari ini hadir tengah-tengah kita, Raja di atas segala raja, Allah yang maha besar. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Mungkin itu dosa sudah bertahun-tahun kita lakukan, dan kita berperilaku seakan-akan kita tidak memiliki dosa itu. Mari datang kepada Tuhan. Secara pribadi, akui semua dosamu di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dosa. Izinkan Roh Kudus berbicara lebih lagi. Jangan menolak, jangan mengeraskan hati, karena Dia rindu memakai engkau dan saya malam hari ini. Petrus memang pernah menyangkal Yesus, tetapi kesempatan Tuhan berikan kepada Petrus, karena Petrus merespon dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, mempergunakan setiap kesempatan dengan baik. Mari izinkan tangannya membimbing kita malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, Ramata Syandara Batakara.
Tuhan, Kau yang menghampiri setiap pribadi malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan, kesalahan yang sudah kami perbuat, dosa-dosa yang tersembunyi, kami mau mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, pelanggaran, dosa yang menjijikkan, dosa di dalam pikiran dan di dalam hati kami. Segala kenajisan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menjadi satu pribadi yang baru yang Tuhan berikan kesempatan malam hari ini. Kuduskan, sucikan kami sekali lagi Tuhan. Biar Engkau pakai setiap kami ketika hati kami benar mengasihi Tuhan. Maka semuanya pekerjaan Tuhan akan mudah kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kalau Tuhan sudah mengampuni dosa dan pelanggaran, jangan engkau sendiri yang tidak bisa berdamai dengan hidupmu. Kalau Tuhan yang maha besar itu mengampuni dosa-dosamu, jangan lagi engkau mengingat-ingat semuanya. Engkau sudah dibebaskan oleh kuasa darah. Mari berikan respon yang benar, hati yang terbuka lebar. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Sekali lagi, haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbing. Amin. Tanganku dipegang
satukan hati kami, merdekakan hidup kami. Biar Kau taruh satu fondasi yang kuat, fondasi yang benar di dalam hidup kami. Biar kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Pakai setiap kami malam hari ini Bapa, untuk menjadi alat-Mu. Biar kami boleh menggembalakan domba-domba, memiliki hati yang mengasihi sesama kami. Karena Tuhan sudah menjadi gembala yang baik buat setiap kami. Kami mau mengikuti teladan-Mu Bapa. Acara ini akan selesai. Kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara dengan kuat kepada setiap pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah-Mu cukup buat setiap kami, menyertai di dalam hidup kami untuk terus berjalan maju seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Gembalakanlah domba-domba-Ku. Mari malam hari ini Bapa, sebelum kami melangkah melayani Tuhan, biar Engkau merdekakan setiap pribadi kami. Kami mau berdamai dengan diri kami sendiri, karena kami sudah dimerdekakan. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus, harga yang sangat mahal, dan semuanya itu sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kuasa dari Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami malam hari ini. Engkau kuat karena Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau berhasil di dalam hidupmu karena Engkau diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah oleh berkat Tuhan malam hari ini, Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Hidupmu akan terus naik. Engkau diberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Yesus gembala